ろ。山田君のこと好きになっちゃったみたい。山田君になら何されてもいいよ。好きにして。Alur cerita drama Jepang berjudul Yamada Kentu Seven Nino Majo live action dimulai dari seorang siswa SMA yang sering mendapatkan nilai jelek di semua mata pelajaran bernama Ryu Yamada, atau untuk kedepannya kita panggil saja Yamada. Ia tengah dipanggil oleh gurunya. Pak guru memberitahu kalau sebenarnya Yamada itu cerdas, tapi selalu malas ngerjain PR dan memperhatikan guru di kelas. Kalau Yamada gini terus, ia akan dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mendengar penjelasan dari guru konseling membuat Yamada kaget. うちの学校では進級できないと即退学だからな。Tuh kan benar aja, pas lagi belajar bahasa Inggris, ia dipanggil oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan di depan, tapi ia malah turu karena nggak bisa jawab pertanyaan bapak guru. Yamada akhirnya diketawain sama semua teman-temannya. Lalu pak guru memanggil teman Yamada, seorang siswi cantik bernama Shiraishi. Shiraishi pun dengan lancar membaca bahasa Inggrisnya membuat Yamada menjadi murung merasa lemah. Setelah itu Yamada keluar dari kelasnya. Di sana semua teman-temannya menertawakannya dan mengatakan, "Woi, jauh-jauh dari Yamada, entar ketularan bodoh loh." Yamada sangat acuh. Ia pun melihat Shiraishi yang menaiki tangga, lalu Yamada mengejarnya. Tapi tiba-tiba Yamada kakinya keseleo yang membuat mereka berdua terjatuh dari tangga. Singkat cerita, Shiraishi dan Yamada dibawa ke UKS. Yamada lebih dulu pergi keluar dari UKS. Ibu-ibu di sana memberitahu kalau Shiraishi mending tidur lagi aja, kan kamu masih pusing. Tapi Shiraishi menjawab, bodoh amat lah ya, aku mau ke toilet, masa jadi kencing di sini? Bercanda bu. Shiraishi dengan santainya masuk ke toilet pria. Di sana membuat kedua temannya kaget sekaligus ketakutan melihat Shiraishi yang tiba-tiba saja masuk ke toilet. Ya kan, takut terjadi hal yang diinginkan gitu kan. Tapi Shiraishi langsung membuka resleting celananya. Ia dibuat kebingungan, kok tiba-tiba jadi ada apem ya ini lagi. Kok aku sekarang jadi punya opai? Sementara itu di kelas, Yamada tengah menjawab pertanyaan di papan tulis. Jawaban Yamada kali ini benar semua yang membuat teman-temannya dan bapak guru kagum. Tak lama Shiraishi datang. Ia langsung menarik Yamada. Yamada mengelak, tapi Shiraishi nekat membawanya ke tempat lain. Di sana Shiraishi menjelaskan kalau kini jiwa Yamada berada di dalam tubuh Shiraishi. Begitupun sebaliknya. Shiraishi merasa kebingungan untuk mengembalikan jiwa ke tubuhnya masing-masing. Yamada punya ide, yaitu mengulang kembali kejadian di saat mereka berdua jatuh dari tangga. Shiraishi yang semangat langsung mengajak Yamada untuk melakukannya lagi. Tapi Yamada menolak karena ia tidak mau pingsan untuk yang kedua kalinya dan meminta agar Shiraishi memberikan waktu sampai sepulang sekolah. Yamada dan Shiraishi akhirnya berpisah. Shiraishi masuk ke dalam toilet karena ia senang gitu kan bisa menikmati tubuh Shiraishi yang kawaii. Saking happy-nya membuat temannya yang di luar kebingungan. Saat akan kembali ke kelas, Shiraishi berpapasan dengan bapak guru seni. Pak guru seni meminta bantuannya untuk ikut ke ruangan menggambar. Rupanya Pak guru seni menjadikan Shiraishi sebagai model. Bahkan gak tanggung-tanggung, ia pun modus untuk megang-megang badannya. Shiraishi merasa kelakuan Pak guru seni itu terlalu mesum. Ia pun menendang adik kecilnya hingga kesakitan. Saat menaiki tangga, Shiraishi melihat seorang temannya yang culun banget tengah mengintip roknya. Dan tak lama, ia diajak oleh pimpinan geng bully bernama Sasaki untuk makan bekal bareng. Shiraishi menyambut ajakan Sasaki dengan hangat. Saat tengah membuka bekal makan, mereka semua menertawai bekal milik Shiraishi. Saat akan menyimpan wadah bekal, ia pun dikagetkan dengan isi loker yang tiba-tiba berantakan sekaligus buku-bukunya dicoret-coret. Di situ, Sasaki dan komplotannya menertawakannya. Kini Shiraishi mulai tersadarkan dan ia pergi menemui Yamada. Shiraishi paham kenapa dirinya senang baca buku, karena ia selalu dibully oleh teman-temannya dan memilih untuk membaca buku sendirian. Ia pun akan melakukan balas dendam ke teman-temannya karena sudah membulinya. Yamada melarangnya karena ia lebih suka tidak mempunyai teman agar bisa belajar, dan lagi pula Shiraishi tidak paham dengan permasalahan wanita. Lalu Yamada meninggalkan Shiraishi. Tanpa disadari mereka berdua dipantau oleh Sasaki. Shiraishi akhirnya dibawa ke lapangan. Shiraishi dituduh Sasaki karena meminta bantuan
Yamada. Shiraishi yang terjatuh, ia pun menjawab kalau dirinya tidak akan pernah meminta bantuan kepada Yamada, tapi akan ia lakukan sendiri. Shiraishi pun bersiap untuk memukul dan berlari. Yamada yang tiba-tiba datang yang membuat Shiraishi memukul Yamada. Geng bully itu pun ketakutan dan lari kocar-kacir. Mereka berdua akhirnya pergi kembali ke tangga di tempat terjadinya kecelakaan. Yamada berterima kasih karena ia senang melihat Sasaki dan komplotannya lari ketakutan. Mereka pun bersiap dan loncat bersama. Tapi hasilnya masih sama saja. Mereka pun mengulanginya lagi dan hasilnya tetap sama saja hingga ketiga kalinya mereka mengulanginya dan hasilnya masih sama. Yamada mempunyai ide lain untuk mengajak Shiraishi jatuh ke tangga tapi sambil ciuman. Tapi langsung main nyosor ini bocah. Dengan ciuman itulah jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Yamada merasa senang karena Shiraishi saat berciuman dapat melakukannya dengan tenang yang membuat Yamada terus terbayang di pikirannya. Ia pun selebrasi di halaman sekolah. Aksi selebrasi bodoh itu dipantau oleh temannya yang menjabat wakil ketua OSIS 1 bernama Tora Nosuke Miyamura. Di situ pun ada temannya yang menjadi ketua OSIS bernama Haruma Yamazaki. Karena kebodohan Yamada membuat ia menjadi bahan gibahan para pengurus OSIS. Yamada tak sengaja melihat berita di mading kalau dirinya harus mengikuti ujian susulan. Karena kalau tidak, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Dengan paniknya, ia menemui Shiraishi. Ia memohon agar Shiraishi mau bertukar jiwa lagi dengannya. Karena Shiraishi mempunyai hutang budi yang menyelamatkannya dari Sasaki si tukang bully, ia pun menerimanya. Setelah jiwa Yamada berada di tubuh Shiraishi, ia dengan cueknya mau ganti baju yang mengarah ke jendela. Kedua temannya sempat melarang dan memberitahu kalau tubuh Shiraishi selalu menjadi pusat pelampiasan nafsu para cowok-cowok nakal di sekolah. Shiraishi membuka jendela dan benar saja dirinya difoto. Shiraishi mengejarnya. Setelah itu para komplotan mesum menganggap remeh. Shiraishi pun langsung menendang mereka semua dan tanpa disadari keributan itu dipantau oleh Miyamura. Saat di kelas, semua teman Shiraishi merasa senang karena ia sudah melawan dan melaporkan komplotan cowok mesum itu ke polisi. Di ruang guru, Yamada merasa kaget, begitupun dengan Pak Guru yang ternyata Yamada mendapatkan nilai tinggi. Miyamura melihat Shiraishi dan Yamada berjalan bersama, ia pun bertanya dengan mengatakan, "Woi Yamada, kamu sebenarnya Yamada kan, bukan Shiraishi?" Oi, Yamada. Shiraishi berakting untuk menutupinya, tapi Miyamura malah menarik roknya yang membuat Shiraishi menendangnya dan membuat Miyamura terjatuh. Miyamura menyadari teknik tendangan itu sama seperti Yamada. Akhirnya Shiraishi nggak bisa nolak, ia pun diinterogasi oleh Miyamura. Dan mau nggak mau, ia membongkar semua kejadian yang berawal dari ciuman. Yamada yang berada di tubuh Shiraishi memohon agar Miyamura nggak cepuin ke semua orang termasuk kepada Shiraishi. Miyamura menyetujuinya, tapi dengan syarat Shiraishi mencari tahu alasannya yang tidak mau melanjutkan kuliah. Karena permasalahan itu membuat pengurus OSIS kepusingan. Setelah menyetujuinya, Miyamura dengan brutalnya mendorong Shiraishi ke meja dan memaksanya untuk saling bertatapan. Tapi tiba-tiba Yamada masuk ke dalam ruangan OSIS. Ia pun merasa kecewa kepada Shiraishi karena seenaknya sudah memainkan tubuhnya. Lalu Yamada yang terjebak di jiwa Shiraishi memberitahu kalau dirinya tidak mau kuliah berawal saat aksi pembulian itu terjadi, karena baginya kuliah tidak penting. Tapi setelah para pembuli dan komplotan cowok mesum itu hilang, kini ia menginginkan untuk melanjutkan kuliah. Lalu Yamada mencium bibir Shiraishi. Setelah jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing, Miyamura merasa takjub karena melihat pertukaran jiwa secara langsung di hadapannya. Miyamura mengajak mereka berdua untuk ke ruangan lain. Di sana ternyata ruang eskul ilmu gaib. Di sana Miyamura mengajak mereka berdua untuk bergabung ke eskul itu, sekaligus mempelajari alasan kenapa jiwa kalian bisa tertukar saat ciuman, dan mereka berdua akhirnya menerima ajakan itu. Shiraishi tak sengaja melihat buku sejarah penyihir di SMA Sujaku. Di salah satu halaman yang robek itu berisikan kata-kata, SMA Sujaku berisikan 7 penyihir. Masing-masing dari mereka mempunyai keunikan sihir tersendiri. Sihir luar biasa ini kalau bersatu bisa digunakan untuk pertama bertukar jiwa, kedua memikat hati orang lain. Robekan halaman itu membuat mereka semua kepo apa selanjutnya yang terjadi. Miyamura berencana untuk mencari penyihir lainnya karena di sekolah ini harus ada 7 penyihir. Terdengar suara langkah kaki dan temannya yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2 bernama Nenek Odagiri datang ke ruangan eskul.
Di sini Odagiri membawa Yamada keluar ruangan. Di sana ia menyatakan perasaannya kalau selama ini Yamada selalu berseliweran di pikirannya hingga memaksa Yamada untuk berciuman dengannya. Yamada memberontak tapi usahanya gagal. Ya, Yamero. Ya kalau Aing sih nikmatin aja gitu kan dicium sama cewek cantik. Tapi maksud Aing itu setelah itu Odagiri pergi meninggalkannya. Yamada menyadari setelah ciuman sama Odagiri tidak terjadi pertukaran apa-apa. Keesokan harinya, Yamada diminta Shiraishi untuk bertukar jiwa karena ia akan masuk ke dalam kelas bahasa Jepang. Yamada menolaknya karena ia akan bolos gara-gara sakit perut nahan boker. Di lorong, Miyamura memanggil Yamada untuk menanyakan tentang Odagiri yang menciumnya kemarin. Kata Yamada, Odagiri menyatakan cintanya tapi ia tolak karena Odagiri bukan tipe idamannya. Miyamura memberitahu kalau sebenarnya Odagiri memaksa mencium Yamada itu karena ada maunya. Di sisi lain, semua petinggi di OSIS tengah merebut kursi ketua Yamazaki. Miyamura yang berhasil memujuk Shiraishi yang ingin melanjutkan kuliah membuat Miyamura menjadi ketua OSIS berikutnya. Odagiri yang melihat itu ia menjadi iri karena dirinya dicap jelek oleh Yamazaki kalau kerjanya tuh lelet banget. Lalu Yamada menceritakan kalau kemarin ia baru saja ciuman sama Odagiri, tapi anehnya kok gak kejadian apa-apa gitu kan. Miyamura merasa terkejut yang mengira kekuatan Sir Yamada hilang. Dengan paniknya mereka berdua pergi ke ruangan eskul ilmu gaib untuk mengetes kekuatan Sir Yamada. Saat tengah akan mencobanya, tiba-tiba temannya yang selalu heboh dan membuat masalah bernama Miyabi Ito masuk ke dalam. Kehadiran Ito membuat mereka berdua panik. Si Ito malah menyuruh Yamada dan Miyamura untuk mengulanginya lagi agar ia bisa memfotonya. Miyamura berusaha membuat alasan lain agar Ito mau pergi dari ruangan eskul. Tapi Ito yang tergila-gila ini malah menyatakan janji sumpah eskul gaib lalu mencium bibir Yamada. Anehnya, setelah kekuatan Sir Yamada tidak terjadi pertukaran apa-apa yang ada, malah kelakuan Ito dan Miyamura malah mengejar-ngejar Yamada karena menyukainya. Ternyata Sir Yamada berubah menjadi Sir Pemikat setelah mencium Odagiri. Yamada dibuat kepusingan dengan tingkah Ito dan Miyamura yang selalu mengejar-ngejarnya. Setelah berhasil melarikan diri, Yamada tertidur di kelas dan gak lama dari itu Shiraishi memanggilnya untuk memberikan obat. Tapi tiba-tiba Ito nyelonong masuk ke dalam kelas Yamada. Di sana ia tergila-gila lalu mengajak Yamada untuk pergi ke gudang terlarang di sekolahnya untuk mencari buku sejarah penyihir volume 2. Awalnya Yamada menolak, tapi akhirnya luluh dengan ajakan Ito. Mereka berdua sibuk kesana kemari untuk mencari bukunya, dan saat membuka brankas rahasia pun isi buku itu tidak ada. Tak lama mereka mendengar Odagiri yang bersama pacarnya bernama Ushio Igarashi masuk ke dalam gudang terlarang itu. Dengan cepat, Yamada dan Ito bersembunyi di dalam lemari. Ito merasa senang karena ia bisa dekat dengan Yamada sampai-sampai mengeluarkan desahannya yang membuat Ushio menyadari ada orang di dalam gudang. Lalu Ushio dan Odagiri membahas rencana yang mereka rancang agar Odagiri bisa duduk di kursi ketua OSIS. Ushio merasa cemburu saat tahu Odagiri mencium bibir Yamada hanya untuk memberikan sihir pemikat hatinya. Odagiri menjawab kalau ia harus melakukan itu karena tahu Yamada yang akrab dengan Miyamura mempermudah dirinya untuk memata-matainya dengan waktu yang sangat singkat 3 bulan untuk mencapai pemilihan ketua OSIS. Akhirnya Ushio mewajarinya walaupun ia harus menahan rasa cemburu, tapi demi pacarnya mencapai cita-cita ia rela gas ae lah. Lalu Odagiri merasa kebingungan dengan Yamada. Walaupun sihir pemikat itu sudah ia berikan, tapi kok Yamada gak ngejar-ngejar aku ya? Ushio menjawab, Yamada kan bodoh dan super culun, mana paham dia sama cinta-cintaan. Setelah kepergian Odagiri dan Ushio, Yamada dan Ito pun keluar dari ruangan terlarang itu. Tapi tiba-tiba Miyamura muncul dari belakang dan mereka berdua merebutkan Yamada. Yamada berhasil melarikan diri ke ruangan eskul gaib, tapi pintu yang berhasil didobrak membuat Yamada terdorong jatuh. Miyamura meminta agar Yamada memberikan ciuman terakhirnya karena Yamada nggak bisa milih salah satu dari mereka dan ia berjanji akan meninggalkan Yamada. Mau nggak mau Yamada mencium mereka berdua dan akhirnya mereka kembali ke setelan awal yang membenci Yamada.
Shiraishi pun memberitahu kalau sihir Yamada bertukar dengan sihir milik Odagiri. Lalu Miyamura menceritakan kalau dulu Odagiri di kelas dibenci oleh teman-temannya sampai-sampai tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Tapi anehnya, saat kelas 11 SMA, ia tiba-tiba mempunyai komplotan yang dimana para komplotan itu adalah anak nakal semua. Miyamura yakin kalau Odagiri sudah memakai sihir pemikat itu ke para pengikutnya. Lalu Miyamura menyuruh Yamada untuk ciuman sama Shiraishi karena mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi dengan sihir Yamada yang berbeda. Awalnya Yamada membayangkan kalau mencium Shiraishi, Shiraishi akan terpikat dengan dirinya. 山田君のこと好きになっちゃったみたい。山田君になら何されてもいいよ。 Bahkan Shiraishi rela Kang di bore up sampai lemas asalkan sama Yamada, tapi Yamada malah marah-marah dan pergi ke rooftop. Shiraishi pun akhirnya menemui Yamada yang bersembunyi. Shiraishi yakin kalau Yamada sebenarnya tengah melarikan diri dari komplotan Odagiri yang terus-menerus mencarinya. Lalu Shiraishi mengajak Yamada untuk ciuman dengannya. Awalnya Yamada menolak karena ia tahu kekuatan sihirnya kali ini dapat memikat perasaan Shiraishi. Tapi Shiraishi mencoba untuk memujuknya dan mereka berdua akhirnya berciuman. Dari kejauhan, Odagiri dan Ushio tengah memantau Yamada dan Shiraishi yang berciuman mesra. Odagiri hanya bisa melamun sekaligus cemburu karena sihirnya gagal memikat Yamada. Jiwa Yamada dan Shiraishi akhirnya bertukar. Setelah membelikan sihir itu, Shiraishi menyadari kalau dirinya mempunyai sihir bertukar jiwa dan Odagiri mempunyai sihir pemikat. Sedangkan Yamada mempunyai kemampuan untuk mengkopi semua sihir saat dirinya berciuman. Tapi Shiraishi merasa jengkel karena Yamada masih nggak ngerti-ngerti dari kemampuannya yang bisa mengkopi sihir. Ia pun membawanya ke ruangan eskul. Di sana Shiraishi menjelaskan panjang kali lebar yang intinya setiap Yamada mencium salah satu di antara Shiraishi dan Odagiri, ia akan mempunyai kekuatan sihir dari salah satunya. Tiba-tiba Ushio masuk ke ruangan eskul. Ia marah-marah karena semenjak Odagiri mencium Yamada, sikapnya berubah, yang ingin keluar dari pengurus OSIS dan juga menjadi gadis normal. Kan aneh kalau siswi ambisius malah jatuh cinta sama siswa bodoh dan pemalas kayak kamu. Lalu Shiraishi menjelaskan saat Odagiri mencium Yamada, Yamada menyalin sihir itu yang membuat Odagiri terpikat olehnya. Dan Ushio memohon agar Yamada mengembalikan sikap Odagiri seperti semula. Tapi Yamada menolak karena kelakuan Ushio sangat menyebalkan. Ushio meminta maaf tapi ia tidak mau menjelaskan permasalahan dari sikapnya yang membuat Yamada kesal. Ia akan melakukan apapun itu asalkan Yamada bisa membuat Odagiri kembali normal. Dengan terpaksa Yamada menerima permintaan itu lalu pergi ke dalam ruangan terlarang bersama Odagiri. Odagiri melarang Yamada yang akan menciumnya. Ia meminta agar sihir pemikat kepada Yamada masih terus menempel. Karena ini pertama kali di dalam hidupnya ia merasakan jatuh cinta sekaligus cemburu. Tapi Yamada tidak mau Odagiri mencintai Yamada apalagi karena sihir pemikat itu. Odagiri keluar dari ruangan terlarang. Di sana Ushio memeluknya dan para komplotan Odagiri menyambutnya karena sang ratu selamat. 変なことされてないよ。大丈夫よ。 Komplotan itu pergi dan Ushio menatapi Yamada dengan tatapan sinis. Lalu Shiraishi menanyakan apa yang dilakukan saat di dalam ruangan terlarang. Tapi Yamada tidak memberitahukannya. Dari kejauhan Odagiri menatapi Yamada sembari menahan rasa cemburu. Lalu para anggota eskul penyihir berkumpul. Ito mempunyai keinginan untuk mencari kelima penyihir lainnya dengan menggunakan ide untuk mengumpulkan semua siswi di sekolahnya. Untuk menentukan siapa kelima orang itu, lalu mereka berbaris untuk berciuman dengan Yamada. Yamada yang membayangkannya merasa jijik, tapi Miyamura merasa ide itu ide bagus karena kepo sama apa yang akan terjadi jika 7 penyihir itu disatukan. Tapi tetap saja Yamada enggak mau. Tak lama Shiraishi berterima kasih kepada Yamada karena semenjak dirinya tahu mempunyai kekuatan sihir, ditambah lagi ia merasa senang karena Yamada sudah membantunya dari pembulian. Ia akan mengajak Yamada untuk mencari kelima penyihir itu. Anehnya kalau Shiraishi yang ngajak, Yamada langsung menerimanya dan langsung gas-gas aja gitu kan teman-temanku. Tak lama kita diperlihatkan berjalan menuju seorang siswi yang sedang menggambar kejadian Shiraishi mencium Yamada. Dan scene ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari drama Jepang yang berjudul Yamada Kun. Itulah pokoknya lah episode 1 sampai episode yang kedua. Rame? Pengen tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe teman-teman.